Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini dari Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian bunyinya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pernahkah mendengar nama Naaman? Semuanya kita mungkin pernah mendengarnya. Paling tidak pernah mendengar walaupun pada hari ini, ketika kita membaca teks khotbah minggu ini. Naaman adalah seorang panglima tertinggi yang sangat berhasil. Tetapi mereka merupakan musuh bangsa Israel. Di dalam 1 Raja-Raja 20 kita dapat lihat itu. Naaman artinya menyenangkan. Dalam 2 Raja-Raja 5 ini diceritakan tentang riwayat dan kisahnya. Dia adalah seorang panglima Raja Aram. Dia adalah yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Seorang yang sangat berani, tetapi sayangnya dia berpenyakit kusta. Sehingga sangat disayangkan seorang yang terpandang, berani dan disayang namun berpenyakit kusta di bangsa Israel yang mengidap penyakit kusta yang seperti ini akan dikucilkan. Itu bisa baca di dalam Imamat 13 ayat 14. Tetapi di Syria, penyakit yang seperti ini tidak menghalanginya untuk memegang jabatan yang tinggi. Pada saat itu belum ada obat yang mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta, selain dengan gigih bertahan hidup, sembari mengharapkan adanya pertolongan. Dalam kesehariannya tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai panglima Raja Aram. Dan tanpa diduga oleh Naaman, salah satu dari hambanya menyampaikan informasi terhadapnya bahwa Nabi Elisa dapat menyembuhkan penyakit kusta yang dideritanya. Dalam ayat 3 dikatakan, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Tentu kabar yang seperti ini sungguh sangat dinanti-nantikan seseorang yang menderita sakit, termasuk juga kita kan. Tidak terkecuali Naaman. Tentu ada harapan di dalam hatinya bahwa dia akan memperoleh kesembuhan dari penyakitnya. Dengan tidak banyak pertanyaan dan juga pertimbangan, Naaman mulai berkemas dan serta mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk memohon izin kepada Raja Aram untuk berangkat menjumpai nabi tersebut. Dalam perjalanannya turut serta juga Naaman mempersiapkan dengan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian.
Adik-adik sekalian, dalam kisah ini tentu akan kita lihat Tuhan dapat menyatakan kemuliaan namanya dengan berbagai hal, termasuk di dalamnya memanggil orang-orang untuk menyerukan kebenarannya dan menghidupi kehidupan yang menjadi teladan. Seperti halnya Panglima Raja Aram, Naaman, Tuhan juga senantiasa peduli dengan dia. Tuhan juga selalu senantiasa peduli dengan orang yang berlaku baik di dalam hidupnya. Tuhan selalu memanggil orang-orang yang dengan cara hidup yang penuh wibawa dan penuh perasaan takut akan Tuhan untuk menyatakan dirinya. Nah, dengan ajaran ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan baiknya kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama adalah Naaman seorang pribadi yang baik hati dan menyenangkan. Walaupun seorang panglima tertinggi, dia tidak menciptakan jurang pemisah antara status sosial yang tinggi dengan yang rendah. Antara dia dengan hamba ataupun perempuan kecil yang bekerja di dalam rumahnya. Walaupun pendapat itu pendapat dari seorang perempuan kecil dan pendapat dari seorang hamba, tetapi atas saran dia mau melakukannya. Dia tidak memandang rendah, dia tetap memberikan penghargaan, bahkan usul yang disampaikan oleh perempuan kecil tersebut. Dia tidak memandang rendah dengan kepercayaannya, bahkan dengan kepercayaan perempuan kecil tersebut, yang walaupun dia itu adalah seorang tawanan. Pertimbangan yang dia lakukan meminta izin kepada Raja Aram untuk melaksanakan usul perempuan tersebut, walaupun sebenarnya mereka tidak sama kepercayaannya. Walaupun kepercayaan mereka berbeda, dia tidak memandang rendah, dia tidak menganggap remeh perempuan kecil. Walaupun di dalam pikiran kita mungkin apalah yang bisa dia lakukan, tetapi dia menghargai dan meyakini usul tersebut. Dan kedua, seorang tawanan perempuan kecil yang berusaha untuk meyakinkan tuannya, seorang panglima tertinggi di Aram, bahwa yang dapat menyembuhkan dia hanyalah Allah melalui nabinya Elisa, sehingga Naaman menemui Elisa. Dengan ini dapat kita lihat peran dari orang kecil untuk memperlihatkan Tuhan dalam kehidupan Naaman. Tentu juga sebagai anak-anak di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita setiap hari, anak-anak, adik-adik sekalian juga memiliki peranan penting dalam memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari, di mana kita melakukan aktivitas, baik itu di rumah kita, baik itu juga di sekolah kita, baik itu bersama dengan teman-teman ketika kita bermain bersama dengan mereka. Jangan pernah ragu untuk melakukannya, yaitu dengan memperkenalkan Tuhan dan iman kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatlah bahwa Tuhan tetap dapat untuk memakai kita, tentunya dengan satu kata yang mengikuti itu, ketika adik-adik, ketika anak-anak sekalian mau dipakai Tuhan untuk melakukannya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman yang telah kami dengarkan pada minggu ini. Biarlah melalui cara hidup kami, Tuhan dapat memakai kami sebagai alat-Mu. Walaupun kami masih anak-anak di dalam keluarga, di dalam kehidupan secara bersama, tetapi kami yakin Tuhan akan memakai kami dengan kesediaan hati dan pikiran kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga menyertai kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Kau memberikan kesehatan kepada kami. Biarlah nama Tuhan yang termulia ketika kami dapat menikmati hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, terutama di dalam proses belajar kami.
Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami tetap menjadi orang yang bijaksana, agar kami tetap dapat Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk keadaan dan kondisi dunia ini, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia, yang masih tetap menghadapi virus COVID-19 yang walaupun pada akhir-akhir ini sudah semakin melandai. Dan kami telah dapat melakukan aktivitas kami secara khusus belajar walaupun dari rumah. Tetapi kami mohon kepada Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berlalu dari kehidupan kami, agar kami tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan karena virus tersebut. Sertai orang tua kami, berikan rezeki di dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka buat kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.